Halo teman-teman, saya Fuad dan saya adalah pengajar ERP. Selamat datang dalam series perkuliahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu Chapter 1, Fundamental Concept, Trends, and Characteristic of ERP. Pada bagian pertama, kita akan membahas konsep dasar pengertian dan karakteristik ERP, trends atau perkembangan dari sistem ERP, keunggulan dan manfaat ERP, serta kelemahan dan kegagalan dari proyek ERP. Pada bagian yang pertama ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep, pengertian dan karakteristik ERP, trends dan juga perkembangan dari ERP serta keunggulan dan manfaat ERP maupun kelemahan dan kegagalan dari ERP itu sendiri. Mari kita lihat bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ERP dan bagaimana sistem ERP bekerja? ERP atau Enterprise Resource Planning is a concept for planning and managing company resources in one single integrated software. Artinya, seluruh resource atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan akan terintegrasi ke dalam salah satu software yang disebut sebagai ERP. Cara kerja ERP adalah mencoba mengintegrasikan berbagai core functional operations yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Core functional operation tersebut terdiri dari beberapa departemen yang sesungguhnya secara tupoksi atau tugas dan fungsi masing-masing departemen ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Katakanlah, fungsional departemen tersebut terdiri dari marketing and sales, finance and accounting, operation and supply chains, human resource, legal and compliance, dan banyak departemen lainnya. Seperti yang kita tahu, masing-masing departemen ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan sudah barang tentu setiap departemen tersebut akan memiliki database tersendiri. Namun sayangnya, perbedaan di dalam fungsi dan tugas dari masing-masing departemen ini acap kali membuat proses koordinasi dan tata kelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut seringkali mengalami kesulitan, sulit untuk dipantau, sulit untuk dimitigasi, dan bahkan sulit untuk diintegrasikan. Kalau kita perhatikan pada slide yang ditampilkan di depan, masing-masing departemen akan terfragmented database mereka karena tidak terintegrasi atau tidak difasilitasi oleh software yang terintegrasi. Nah, disinilah hadir konsep ERP untuk mencoba menjembatani fungsi-fungsi utama di dalam masing-masing departemen ini melalui one single integrated software system. ERP sebetulnya adalah sistem yang diprogramkan melalui software yang digunakan oleh berbagai perusahaan dalam rangka untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan informasi yang tersebar ke dalam area fungsi tadi. Masing-masing fungsi tentu memiliki proses bisnis yang berbeda-beda, dan peran ERP atau cara kerja ERP adalah mencoba mengintegrasikan dan membuat model bisnis atau proses bisnis tersebut bekerja secara automate atau secara otomatis. Hal ini seperti yang kita sudah sebutkan di awal, bahwa proses kerja ERP itu kan mencoba menjembatani
fungsi-fungsi kerja yang berbeda-beda tadi dari masing-masing departemen dan terintegrasi di dalam one single software system. Nah, pada masa sebelumnya atau pada periode sebelumnya, sebelum ERP diadopsi, masing-masing departemen akan bekerja sendiri-sendiri dan mereka punya database sendiri-sendiri. Ketika diintegrasikan, tentu ada proses dan ada hambatan di sini. Oleh karena itu, acap kali masing-masing departemen itu memiliki data yang terfragmented. Dan juga, perbedaan fungsi dari masing-masing area itu menyulitkan untuk mencoba agar terjadi integrasi model bisnis. Apalagi kalau misalnya operasi bisnis perusahaan tersebut sangat besar, kompleks, beda negara, atau beda regions, atau bahkan mereka beroperasi secara continents worldwide gitu ya, maka semakin sulit mereka mengintegrasikan proses bisnis mereka. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa harus ERP atau why ERP? ERP ini sebetulnya merupakan sistem komputerisasi yang terintegrasi tadi dan digunakan oleh banyak sekali industri yang sangat mapan. Ada banyak brand ERP yang sudah kita ketahui, dan sebetulnya ERP ini bukan barang baru, tapi merupakan ilmu pengetahuan atau pendekatan yang sudah lama dan makin kesini makin dimodernisasi, dan pemanfaatannya itu bukan hanya di perusahaan yang besar-besar saja, tapi juga di perusahaan-perusahaan yang kecil atau small and medium enterprise. Bahkan sudah ribuan organisasi yang menggunakan sistem ERP, dan dengan ERP mereka mencoba melakukan transformasi bisnisnya agar jauh lebih terintegrasi, tidak terfragmented database mereka, dan juga proses ini akan membuat model bisnis mereka jauh lebih automation. Perlu diketahui, ada beberapa main karakteristik daripada ERP, dan inilah jawaban kenapa ERP itu dibutuhkan. Yang pertama, sistem ERP itu dia punya dua important karakteristik. ERP system have two important characteristic. First, atau yang pertama, itu adalah data integrations. Yang kedua, dengan data integration ini, maka cara kerja sistem ERP akan mendukung best practice processes. Data integrasi artinya data yang di-input di dalam sistem tersebut hanya cukup satu kali, dan setelah data ini di-input, maka seluruh departemen yang terbagi dalam core operation tadi akan mendapatkan informasinya atau update informasinya. Dan best practice dalam hal ini merupakan cara kerja yang jauh lebih diterima oleh masing-masing departemen tadi, dan sudah banyak diadopsi oleh berbagai organisasi yang telah mendapatkan manfaat dari cara kerja sistem ERP. Dan of course, ERP system can substantially improve our business processes dengan data integration dan juga best practice processes. Lebih jauh kita melihat tren daripada ERP sebetulnya sudah lebih dari 70% daripada large atau biggest 500 companies around the world, mereka menggunakan software ERP. Salah satu software yang paling terkenal adalah SAP, yaitu perusahaan ERP yang berasal dari Jerman. ERP juga bahkan digunakan oleh organisasi pemerintahan, oleh agensi, termasuk misalnya di Belanda, itu digunakan bahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Budaya, dan Sains daripada kerajaan atau pemerintahan Belanda. ERP juga bahkan sudah diadopsi baik oleh large companies, bahkan termasuk diadopsi dalam beberapa model atau brand ERP belakangan ini juga diadopsi oleh small and medium enterprise. Selanjutnya kita lihat apa sih yang kita harapkan daripada proses implementasi ERP. Sejujurnya ini sesuai dengan karakteristik ERP yang kita harapkan, yaitu terjadi integrasi data. Artinya dengan integrasi data ini, maka proses bisnis kita akan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif di dalam pengambilan keputusan.
Dan ini akan mencoba mengimprove atau mencoba meningkatkan bagaimana internalisasi proses bisnis kita itu jauh lebih bekerja secara otomatis, secara terintegrasi. Dan juga dengan harapan implementasi ERP akan bisa mensupport best practices. ERP implementation as a starting point for redesign of our business processes. Harapannya kembali lagi pada dua hal tadi, terjadi data integrasi, dan dengan data integrasi ini akan terjadi otomisasi terhadap proses bisnis kita, di mana masing-masing core fungsi tadi dapat bekerja dengan baik. Tentu ada banyak sekali contoh di dalam kesuksesan implementasi ERP. Kita ambil contoh misalnya dari Amazon. Ini adalah salah satu perusahaan ya yang sudah mengimplementasikan ERP, dan software yang mereka gunakan yaitu adalah dari brand SAP, di mana melalui software SAP ini mereka dapat meningkatkan kapabilitas dalam proses invoice verification, dan ini mendorong pertumbuhan Amazon dengan sangat signifikan dan memungkinkan mereka dapat nge-track financial and assets, aspek-aspek yang berkaitan dengan proses verifikasi invoice di unit atau departemen accounting mereka. Di Amazon juga, peran SAP sebagai ERP solution itu telah membantu Amazon untuk memanage inventory mereka, logistik mereka, human resource, order management, hingga sales mereka. Dan dengan menggunakan SAP ERP system ini telah membantu menjaga posisi Amazon sebagai global leaders atau market leaders di dalam industri e-commerce. Dan tentu ini adalah salah satu praktek terbaik yang menunjukkan seberapa powerful ERP sebagai one integrated software system yang mencoba mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang terbagi ke dalam masing-masing departemen tadi dengan dua karakteristik utama, yaitu best practices dan juga data integrations. Demikian bagian yang pertama berkaitan dengan fundamental konsep dari ERP, trend, dan juga karakteristik.